Nah, pertama kami mengundang Pak Sujai, mungkin Pegawai Perkebunan Indonesia. Ini kan beliau yang awal-awal juga mengikuti perkembangan pembukaan lahan-lahan kaitannya dengan pengembangan PIR, di mana perkebunan rakyat sawit dimulai. Dan ternyata di dalam perkembangannya justru yang petani-petani mandiri swadaya menjadi luar biasa. Bagaimana mungkin Pak Sujai melihat perkembangan ini atau pemikiran-pemikiran lainnya kaitannya dengan mencoba membangun kemitraan ini? Kami silakan Pak Sujai. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama Pak Pur, mungkin di antara kita sekarang ini tidak ada yang sadar bahwa kita sewajarnya atau seharusnya merayakan ulang tahun ke-50 gagasan untuk meluncurkan kelapa sawit rakyat. Bulan Maret 1970 saya ikut sebagai anggota delegasi Indonesia ke Bank Dunia, ke Washington DC. Oleh pimpinan delegasi Indonesia waktu itu Pak Muluk Lubis, Dirjen Perkebunan, dilontarkan gagasan untuk mencoba mengadakan program kelapa sawit rakyat. Rupanya kelapa sawit rakyat waktu itu sudah mulai dilaksanakan di Afrika, di New Britain, di Rabaul, dan lain-lain. Nah, sayangnya Amerika waktu itu tidak setuju. Tapi beberapa tahun kemudian kita dapat kredit untuk mulai dengan kelapa sawit rakyat di Lampung. Dikerjakan oleh Pak Usara Wiladinata, Direktur Utama PNP 1 waktu itu, PNP 10 waktu itu. Jadi sudah selayaknya Kasindo itu mencatat ini dalam bukunya bahwa tahun ini adalah 50 tahun ide yang diluncurkan untuk membangun kelapa sawit rakyat. Dari pemikiran sekarang sudah menjadi kenyataan. Mungkin kebun kelapa sawit rakyat yang terluas di dunia ya di Indonesia. Jadi tepuk tangan ini. Selanjutnya, saya ingin sampaikan juga bahwa kalau bicara tentang kelapa sawit rakyat, kita itu bisa menggugah simpati dari negara-negara lain. Contoh, pada tahun 2007, ketika saya masih jadi Ketua Umum GPPI, saya berkomunikasi dengan satu perusahaan di Swedia yang namanya Ekman. Lalu mereka menaruh perhatian besar pada perkembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Sampai pada tahun 2008, mereka itu akan membantu kita dengan mengirimkan 25.000 ton pupuk untuk diaplikasikan di perkebunan rakyat. Tapi sayangnya tidak bisa dilaksanakan karena birokrasi kita mengatakan, pertama, harus diisi formulirnya, ada 62 formulir yang harus diisi. Kemudian harus mengirim orang ke pabrik pupuk untuk mengecek kebenarannya apa betul itu. Sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia. Yang membayar kita waktu itu sudah barangkali di sekitar 20.000, 30.000 dolar. Jadi hambatan kita ya birokrasi sebetulnya. Kemudian ada lagi, tahun 2014, ada delegasi dari Bank Dunia menemui saya dan minta diantarkan ke kantor direksi BRI atau Bank Mandiri. Nah, berkat bantuan Bapak Agus Martowardoyo, kami berhasil bertemu dengan direksi Bank Mandiri.
delegasi itu menyampaikan bahwa yang mengutus mereka itu sebetulnya pemerintah Jepang. Karena pemerintah Jepang menaruh perhatian besar pada perkembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Nah, oleh Bank Mandiri dijelaskan bagaimana programnya dan sebagainya, dan bagus sekali. Mereka terkagum-kagum. Tapi biasa dalam pelaksanaannya juga tidak jalan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan lebih dulu. Kemudian untuk menambah informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, saya ingin menyampaikan bahwa tanpa kita sadari, sekarang ini terjadi perubahan besar-besaran di lingkungan bisnis pertanian dan perkebunan. Teknologi memegang peranan penting. Mengapa? Karena ke depan itu masalah ketahanan pangan dan kesehatan menjadi prioritas utama dari hampir semua negara. Untuk ketahanan pangan misalnya, pemerintah Uni Emirat Arab dan pemerintah Dubai itu lagi mencoba-coba merubah gurun pasir menjadi lahan yang subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Begitu pentingnya. Nah, kita dalam posisi yang menguntungkan karena ke depan minyak sawit itu tetap diperlukan. Karena minyak sawit itu merupakan bahan baku yang murah dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lainnya. Malah ada dugaan kebutuhan nanti bisa menjadi 2 kali lipat. Jadi kita itu harus mengambil langkah-langkah supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dunia akan minyak nabati. Ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan juga. Nah, ada Pak Derom Bangun ini. MPOB itu sudah mengambil langkah-langkah, Pak Derom. MPOB Malaysia itu sudah meluncurkan ide-ide baru dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Lalu para penelitinya diminta untuk setiap tahunnya memberikan saran-saran inovasi sampai 60 topik yang harus dibahas. Hasilnya antara lain satu yang bisa disampaikan di sini, margarin tidak perlu lagi disimpan di lemari es. Simpan saja di luar tidak apa-apa. Itu hasil penelitian para peneliti di MPOB. Nah, bagaimana di Indonesia, Pak Derom? Kalau kita ingin berperan, ya Dewan Minyak Sawit Indonesia itu harus diperkuat posisinya. Ya Pak Derom tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus ada dukungan dari pemerintah, dari para stakeholder, dan lain-lain, supaya kita itu tidak kalah oleh Malaysia dalam meluncurkan inovasi-inovasi. Inovasi penting sekali. Tahukah Bapak-Bapak bahwa Unilever sekarang mampu untuk melacak siapa petaninya yang menjual TBS-nya kepada pabrik tertentu. Mula-mula yang dilacak truknya melalui satelit. Truk itu kemana saja perginya. Setelah diketahui, maka diketahui juga nomor HP dari orang yang menjual sawit itu. Itu dilacak terus. Sehingga akhirnya Unilever itu tahu. Dari mulai awal sampai akhir. Betul-betul memenuhi persyaratan sustainability atau tidak. Karena Unilever sendiri juga dalam kesulitan. Sebagian besar dari produk-produknya itu mempunyai kandungan minyak sawit.
Jadi kalau tidak bisa menyelamatkan itu, ya Unilever bisa bangkrut. Dan Unilever itu mempunyai perhatian juga pada petani. Demikian juga Olam. Olam itu juga menggunakan teknologi digital untuk melacak supply chain dari minyak sawit. Dan mereka bangga sekali seandainya bisa bekerja sama dengan petani-petani kelapa sawit. Jadi alangkah baiknya seandainya Apkasindo mulai menjajaki kemungkinan untuk bertukar pikiran dengan mereka. Bagaimana coba petani bisa mengaplikasikan teknologi 4.D kalau tidak punya hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan besar ini? Tidak bisa sekedar mengkritik dan sebagainya, apalagi boykot atau demo. Tidak mungkin, karena mereka juga berkepentingan. Unilever itu berkepentingan sekali untuk membela posisi dari para smallholder. Bukan kelapa sawit saja, juga soybean di Brasil. Nah, oleh karena itu, ke depan itu memang kolaborasi itu penting sekali. Bagaimana petani nantinya bisa mengaplikasikan teknologi baru. Sehingga mereka tidak ketinggalan zaman kalau dibandingkan dengan petani-petani di negara lain. Dari segi penyuluhan misalnya, di India itu mereka sudah bisa menggunakan HP untuk menyampaikan gambaran tentang keadaan di lapangan kebun-kebun milik petani. Kalau ada kekurangan pupuk, terus diberitahu ini kurang pupuk. Nah, bagaimana petani kita bisa menggunakan sensor, satelit, atau drone dalam melaksanakan operasinya di lapangan kalau tidak berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi ke depan kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Dan adaptasi dengan kemampuan adaptasi dengan perkembangan baru. Jadi kalau tidak mampu beradaptasi ya ketinggalan zaman. Sekarang para peneliti di Jerman itu sudah mulai mencoba-coba merubah alge dari jenis tertentu menjadi penghasil minyak yang sama dengan minyak sawit. Malah sekarang para peneliti itu sudah minta dana sampai $300 juta untuk membangun pabrik-pabriknya dengan instalasinya lengkap. Yang bisa menghasilkan minyak yang ekuivalen dengan minyak kelapa sawit. Jadi kalau kita tidak memperhatikan perkembangan baru ini, kita akan nanti kedodoran. Nah, dalam kaitan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa permajaan itu penting sekali. Seandainya tidak diadakan permajaan, tidak mungkin kita bisa bertahan pada posisi nomor 1 sebagai produsen terbesar dari minyak sawit di dunia. Dan tentunya permajaan dari kebun-kebun milik rakyat. Nah sekarang sudah ada jenis unggul, namanya compact. Tingginya hanya 2 meter, per hektarnya itu bisa 170 pohon, pada umur 2 tahun sudah mulai berbuah, pada umur 8 tahun produksi sudah mencapai 40 ton tandan, dengan rendemen 26-28%. Nah ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Varietas baru, jenis-jenis baru, klon-klon baru malah. Itu yang sudah dilakukan oleh orang lain di berbagai negara Amerika Latin. Ada lagi hal yang perlu jadi perhatian kita, yaitu pendidikan SDM-nya.
bagaimana kalau kita mengaplikasikan teknologi 4.0 kalau orang kita tidak ada? Ya tentunya petani-petani kelapa sawit muda itu harus dididik supaya mereka paham. Sekarang artificial intelligence pun diterapkan, diaplikasikan di kebun. Jadi kembali ke topik yang tadinya mau dibicarakan tentang pabrik-pabrik kecil, menurut hemat saya tak usah dipikirkanlah itu. Itu akan membawa reputasi kita ke segi negatif. Tidak prioritas. Tidak prioritas. Iya, itu tidak prioritas lah. Ya. Justru yang harus menjadi prioritas, bagaimana memanfaatkan infrastruktur baru yang dibangun oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan kelapa sawit rakyat. Banyak yang bisa dilakukan. Bagaimana mengolah perpah menjadi plywood misalnya, atau menjadi kertas pengganti pelep. Itu ada teknologinya. Kemudian menjadi semacam plywood, bisa. NDF. Dan yang penting di sini tentunya juga bagaimana menarik perhatian dari para investor. Jadi kalau kita mampu menarik investor untuk ikut menanam modalnya di lingkungan industri baru itu, maka petani juga akan diuntungkan. Pada tahun 2013 saya usulkan itu pada Bank Dunia agar dibantu petani dalam industri yang saya ceritakan tadi. Mereka kirimkan 2 orang untuk menemui saya. Bagaimana itu pelaksanaannya? Tapi lagi-lagi kita terbentur pada birokrasi. Waktu itu mereka itu dari AFC dan bersedia untuk membantu. Jadi petani itu bisa menjunjung derajatnya perusahaan-perusahaan besar, negara, seandainya dibantu. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Purwadi yang ingin saya sampaikan itu bahwa ke depan para petani kelapa sawit akan tetap memegang peranan yang besar. Hidup Apkasido. Terima kasih. Terima kasih Pak Sujai, luar biasa pengetahuan dan saja perjalanan bagaimana kelapa sawit ini mulai berjalan. Ini catatan untuk Apkasido ini lumayan, coba ada data sejarah. Ternyata kebun 50 tahun yang lalu. Baiklah, kami lanjutkan selanjutnya. Mohon Pak Jerome, tadi ada masukan juga dari Pak Sujai kaitannya bagaimana penguatan DMSI dan juga bagaimana pengaturan supaya supply chain-nya itu bisa jalan dan apa yang bisa disupport kaitannya dengan kemitraan petani khususnya petani dengan industri di depannya. Kami persilakan.